Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kita bertemu kembali ya malam hari ini karena kemarin sudah ada mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi untuk kemarin itu mengganti minggu yang kemarin ya, waktu kosong hari Rabu. Nah, ini kita masuk seperti biasa hari Rabu ya. Ini kita melanjutkan untuk materi tadi malam. Dan nanti akan memasuki bab yang keempat ya, yaitu bab pekerjaan. Nah, seperti biasa, itu masih ada sub-sub, yaitu ada 4 sub ya, seperti biasa ya. Mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Oke, ini masih proses ya, geser ya. Dan kemarin itu ada tugas, yaitu halaman 37, itu memberikan maupun membuat kalimat ya. Membuat kalimat, yaitu dengan menggunakan kalimat anjuran. Jadi, kalimat anjuran itu menyatakan suatu harapan agar dapat dilaksanakan ungkapan yang biasa dipakai dalam kalimat anjuran. Nah, ini saya masuk terlebih dahulu ya, karena mungkin teman-teman juga belum pada masuk. Dan saya masih menggeser, menunggu karena masih proses. Di sini juga sinyalnya juga hijau ya. Nih, kita kemarin sudah membaca cerita ya. Cerita gedung kok ada satenya. Dan sempat berlatih ya. Nah, ini untuk kata tanya. Nanti kita akan membahas untuk malam hari ini. Karena nanti untuk bab 4 juga ada hubungannya dengan kata tanya ini. Ada hubungannya untuk membuat suatu pertanyaan. Oke, saya masuk terlebih dahulu untuk ke Facebook karena teman-teman belum pada masuk ya. Oke, sepertinya teman-teman baru bisa masuk nanti ya, pukul 8 waktu Taipei ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini mengulas kembali untuk materi kemarin. Kita sudah membahas yaitu kalimat tanya atau membuat pertanyaan ya. Jadi, dalam membuat suatu pertanyaan itu kita harus tahu apa yang kita gunakan. Nah, ini adalah
kalimat tanya itu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, seperti yang kemarin ya. Apa itu digunakan untuk menanyakan benda maupun pengertian. Itu adalah apa. Dan siapa itu biasanya ditanyakan untuk menanyakan orang maupun pelaku. Pelaku dalam suatu cerita ya, yang dimaksud pelaku. Yang ketiga itu kata tanya siapa. Jadi kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang maupun pelaku. Sorry ya, ini siapa ya? Ini yang ketiga itu di mana. Nah, di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Oke, sepertinya saya lupa ya. Sebelum ini memulai untuk melanjutkan bab yang keempat ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga nanti kita diberi kemudahan dalam melakukan pelajaran malam hari ini dan tidak ada kendala suatu apapun ya. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini ya tadi ya. Ini adalah dalam membuat pertanyaan itu kita harus mengetahui yaitu kata tanya. Nah, adapun ada beberapa kata tanya itu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke ya. Saya rasa sudah pada tahu ya, karena kemarin kita sudah belajar untuk kata tanya dalam membuat suatu pertanyaan. Nah, ini untuk pengertian kata tanya itu, apa itu untuk apa sih? Siapa itu untuk apa sih? Nah, maksudnya itu gimana dan seperti apa. Ini ya. Apa itu digunakan untuk menanyakan benda maupun pengertian. Nah, seperti ini ya. Apa yang dimaksud dengan puisi? Apa yang dimaksud dengan kosakata seperti itu ya. Nah, itu adalah kata tanya apa. Selanjutnya, yaitu kata tanya siapa. Siapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan orang maupun pelaku, yaitu dalam suatu cerita biasanya ada suatu kejadian. Jadi siapa itu digunakan untuk menanyakan orang maupun pelaku. Contohnya seperti ini. Siapa orang yang tadi lewat di depan Mirna, maupun siapa yang membunuh Mirna. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi itu menanyakan orang maupun pelaku. Ini untuk kata tanya di mana. Nah, ini bisa seperti ini ya untuk Mia dan Sikiti ya. Di mana Mia menemukan kucing tersebut. Nah, bisa seperti itu. Di mana letak sekolah Mia. Nah, itu adalah untuk menanyakan suatu tempat. Nah, itu adalah di mana. Halo, selamat malam Mbak Isya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Isya. Malam, apa kabarnya malam hari ini? Bagaimana kabarnya untuk kabar Mbak Aisyah? Baik Bu, oke, baik ya. Oke, ini Mbak Aisyah ya. Kita mengulang kembali sedikit materi yang kemarin karena materi yang kemarin itu akan berhubungan dengan bab 4, yaitu bab pekerjaan. Jadi ini adalah mengulas sedikit. Kemarin karena Mbak Aisyah telat ya masuknya, jadi mungkin belum tahu ya ini ya
cara membuat pertanyaan itu seperti apa. Nah, nanti kita akan mengulas contohnya nanti ya. Kita akan membuat contoh membuat suatu pertanyaan. Nah, ini adapun untuk membuat pertanyaan itu seperti apa dan bagaimana. Nah, ini adalah kata tanya itu ada 6. Oke, mengerti Mbak Isya? Kata tanya itu ada 6. Ini ya, dalam membuat suatu pertanyaan, dibutuhkan yaitu kata tanya. Jadi, menanyakan pertanyaan itu, kita bertanya. Cara kita bertanya itu seperti apa? Yang perlu kita ketahui untuk bertanya kepada seseorang maupun menanyakan dalam suatu cerita, kita perlu tahu adanya kata tanya. Ini ya, kata tanya itu untuk apa? Apa itu biasanya digunakan untuk menanyakan benda maupun pengertian. Di sini ya, untuk kasus pada Indonesia ya, itu adalah Jessica meracuni Mirna. Kita bisa menanyakan. Dengan menggunakan kata tanya apa, kita bisa menanyakan apa yang dilakukan Jessica kepada Mirna. Bisa seperti itu ya. Maupun apa yang dimaksud dengan puisi. Apakah pekerjaan Bapak Budi? Bisa seperti itu ya, Mbak Isya. Bisa memberikan contoh untuk kata tanya apa? Untuk pengetahuan saja. Halo, Mbak Isya? Halo? Bisa memberikan contoh untuk menanyakan apa ya? Tadi ya, contohnya seperti apa yang dimaksud puisi, apa yang dilakukan Jessica kepada Mirna. Bisa seperti itu ya. Untuk Mbak Isya bisa memberikan contoh lagi. Contoh kata tanya apa? Saya tunggu. Oke, ini bisa jadi apa yang dimaksud dengan titik-titik. Apa yang dilakukan oleh si A. Bisa seperti itu ya, Mbak Isya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita lanjut ya. Untuk kata tanya siapa, itu biasanya digunakan untuk menanyakan orang dan perilaku. Untuk kata tanya di mana itu menanyakan tempat tadi ya, untuk menanyakan tempat, dan kata tanya kapan itu menanyakan waktu. Yaitu menanyakan suatu kejadian ya. Kapan kejadian itu terjadi. Dan kata mengapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Perlu diingat-ingat ya. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Yang terakhir, yaitu kata tanya bagaimana. Itu digunakan untuk menanyakan cara, kabar, maupun keadaan. Biasanya untuk menanyakan suatu kabar ya, biasanya kita menggunakan bagaimana. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar ayah di rumah? Bisa seperti itu ya. Ataupun menanyakan cara. Bisa seperti ini. Bagaimana cara membuat roti? Bagaimana cara merangkai bunga? Seperti itu ya. Ini adalah beberapa kata tanya untuk menanyakan suatu pertanyaan yang pas. Kita lanjut. Kita nanti akan memasuki itu ya, bab 4, tapi sebelumnya nanti saya akan membahas sedikit, ini ya kata anjuran untuk PR kemarin ya, sebelum kita masuk. Langkah baiknya kita membahas PR yang kemarin. Oke, Mbak Isya masih ingat ya PR kemarin? Halo? Halo Mbak Isya?
Nanti kita membahas bersama ya PR-nya ya. Dan nanti Mbak Isa bisa mengisikan terlebih dahulu dan nanti akan saya bantu. Untuk kata tanya anjuran, untuk kalimat anjuran ini untuk menyatakan suatu harapan agar dapat dilaksanakan. Nah, biasanya kata anjuran itu digunakan untuk suatu harapan yang mungkin bisa dilaksanakan maupun terwujud ya. Nah, untuk kata maupun kalimat anjuran sendiri, itu biasanya itu merupakan suatu ungkapan. Nah, untuk kata anjuran sendiri itu maupun kalimat anjuran sendiri itu ada dua, yaitu supaya dan agar. Ini kemarin ya Mbak Isa ya, kalimat anjuran itu ada dua, supaya dan agar. Ini misal ya, misal ini ada poin A dan poin B, ini adalah menjadi pandai dan rajin belajar. Ini poin A dan poin B misal ya. Nah, kita bisa menggunakan maupun membuat suatu kalimat dengan menggabungkan kalimat A dan kalimat B maupun kata A dan kata B. Nah, kita dengan menggunakan kalimat anjuran. Nah, bisa jadi kita menggunakan supaya maupun agar. Nah, untuk supaya biasanya seperti ini ya contohnya ya. Supaya kamu menjadi pandai, maka kamu harus rajin belajar. Oke, seperti itu ya Mbak Isa ya, paham? Untuk kalimat anjuran. Halo? Halo Mbak Isa? Bisa mendengarkan suara saya? Halo? Ini ya, misalnya itu menggunakan kata supaya. Nah, ini untuk yang pas untuk kata pandai dan rajin belajar. Nah, kita menggunakan supaya. Nah, kita bisa menambahi ya, menambahi sendiri supaya menjadi kalimat yang efektif. Nah, dengan kalimat anjuran supaya, nah, ini seperti ini. Supaya menjadi pandai, kamu harus rajin belajar. Seperti itu ya. Untuk contoh kalimat anjuran agar, nah ini poin A itu biasanya sehat, poin B yaitu rajin olahraga. Nah ini bisa menggunakan kalimat anjuran dan menjadi kalimat yang efektif nantinya. Nah dengan kata anjuran agar nanti menjadi kalimat yang efektif. Contohnya seperti agar sehat, ini ya, agar sehat, kamu harus rajin olahraga. Oke. Seperti itu ya Mbak Aisyah ya. Mbak Aisyah bisa mendengarkan suara saya? Oke, bisa dengar ya. Ini sudah paham untuk kalimat anjuran Mbak Aisyah? Tuh kalimat anjuran. Ini adalah kalimat anjuran, sudah paham ya? Nah, kita masuk pada PR kita yang kemarin. Berarti kalau sudah paham, sudah bisa ngerjain tugasnya ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya Mbak Aisyah ya. Sorry, terlalu banyak ya. Kita masuk pada, nih, contohnya. Oke, Mbak Aisyah. Nih, kita masuk contoh yang pertama lagi ya, Mbak Isya ya. Nih, yaitu pertanyaannya di sini. Gunakan kalimat anjuran untuk menyelesaikan pertanyaan berikut.
Nih contohnya, mungkin Mbak Isa kemarin karena telat masuk ya. Ini saya ulangi lagi. Nih untuk poin A menjadi pandai dan poin B itu rajin belajar. Agar menjadi suatu kalimat yang efektif maupun memberi suatu harapan, nah kita bisa memberi tambahan maupun menggunakan kalimat anjuran supaya. Nah ini maupun agar ya. Nah ini untuk poin A yaitu menjadi pandai dan B yaitu rajin belajar. Kalau kita menggunakan agar ya mungkin kurang tepat seperti ini biasanya. Agar kamu pandai, kamu harus rajin belajar. Nah, untuk kita bisa mungkin lebih tepat menjadi kalimat yang efektif, lebih baik kita menggunakan kata supaya. Nah ini ya, yang tadinya agar, sekarang menjadi supaya. Nah ini, supaya kamu pandai, kamu harus rajin belajar. Oke Mbak Isa sudah paham ya ini tadi ya. Nah itu tidak harus sama seperti poin A. Nah ini kan menjadi. Nah tidak harus. Ini bisa diubah menjadi hanya supaya kamu pandai saja. Nah, ini yang poin B adalah rajin belajar. Nah, bisa ditambahin ini ya, kamu harus rajin belajar. Nah, ini disusun kalimatnya menjadi supaya kamu pandai, kamu harus rajin belajar. Oke, Mbak Isa sudah paham? Halo? Halo Mbak Isya? Paham? Oke, kita masuk ya untuk nomor 2. Ini Mbak Isya yang mengerjakan. Nah, menurut Mbak Isya ini yang pas menggunakan kata ajuran supaya maupun agar. Yang pas yaitu kita harus menggunakan kata supaya atau agar. Halo Mbak Isya? Ini ya, disusun menjadi suatu kalimat ya. Mungkin bisa menggunakan agar maupun supaya. Oke, seperti apa kira-kira jawaban Mbak Aisyah? Saya tunggu ya untuk jawabannya ya. Semoga saja benar. Amin. Gunakan agar. Oke. Jadi gimana? Untuk susunan kalimatnya gimana Mbak Isya? Agar gimana? Agar titik-titik, koma, titik-titik. Oke, seperti apa? Apa perlu contoh satu kali lagi? Atau Mbak Isya sudah paham untuk nomor 2? Kalau sudah mengerti bisa dituliskan. Kalau belum nanti saya beri contoh satu lagi. Oke, saya tunggu ya. Mau minta bantuan dulu atau bisa mengerjakan? Kalau bisa dituliskan di sini ya. Ini poin A yaitu lulus ujian. Dan poin B yaitu rajin berarti soal dan belajar. Nah ini untuk contoh nomor satunya itu menggunakan supaya. Nah untuk nomor 2 Mbak Isa menggunakan agar. Nah untuk kalimat yang pas seperti apa? Saya tunggu. Oke, Mbak Isya masih menuliskan ya untuk jawabannya. Nah, tadi sudah mengerjakan ya. Jadi sudah bisa yang poin A lulus ujian dan B rajin berarti soal dan belajar. Sudah ada kuncinya, Mbak Isa milih agar. Nah, gimana untuk kalimatnya? Kok belum ada di sini?
Oke, halo Mbak Isya. Halo. Jawabannya belum dikirim ya. Ini ya, belum ditulis di sini. Untuk jawabannya nomor 2 apa? Oke, itu nomor 2 ya. Kalau untuk nomor 1, nomor itu nomor 3. Lah untuk nomor 2 belum. Oke, nomor 2 bisa seperti ini ya. Agar kamu lulus ujian, maka kamu harus rajin berlatih soal dan belajar. Oke, seperti itu ya Mbak Isa ya, nomor 2. Agar kamu lulus ujian, maka kamu harus rajin belajar maupun rajin berlatih soal dan belajar. Oke, untuk nomor 3, betul ya? Supaya kamu sehat, maka kamu harus rajin olahraga. Ya bisa kamu rajin olahraga. Ya lumayan. Nah, kalau bisa ditambahin harus ya Mbak Isa ya. Kamu harus rajin olahraga. Oke. Mendekati ya. Ini saya tulis ulangi. Supaya kamu sehat maupun supaya sehat, kamu harus rajin olahraga. Oke. Untuk nomor 4 gimana Mbak Isya? Ini poin A kaya dan poin B rajin menabung. Lah, yang pas kita menggunakan kata supaya atau agar. Yuk. Terus susunan kalimatnya seperti apa? Yuk dituliskan di sini ya. Menggunakan kata supaya atau agar dan kalimat yang pas seperti apa. Saya tunggu ya. Setelah ini kita masuk pada bab keempat setelah mengerjakan ini, setelah membahas PR-nya. Oke, sepertinya Mbak Isa masih menulis dan berpikir ya. Agar kaya, kamu setiap hari rajin menabung. Oke, itu jawaban oleh Mbak Isa ya. Saya kunci dan saya akan koreksi ya. Nih, untuk Mbak Isa tadi, agar kaya, kamu setiap hari rajin menabung. Oke, saya koreksi ya. Nih, untuk yang pas, oke, Mbak Isa menggunakan agar. Nah, bisa seperti ini ya. Agar, ulangi lagi. Agar kamu kaya, maka rajinlah menabung. Bisa seperti itu Mbak Isya. Maka setiap hari rajin menabung. Rajin menabung. Nah, seperti itu ya. Sudah mendekati ya. Mbak Isya saya rasa sudah paham karena sudah mendekati. Nah, yang tadinya agar kaya, kamu setiap hari rajin menabung. Lah, bisa diganti seperti ini ya Mbak Isya ya. Agar kamu kaya, maka setiap hari rajin menabung. Oke, itu adalah jawaban dari Mbak Isya tadi ya. Kita lanjut untuk
soal nomor 5. Nah, ini poin A yaitu dihargai orang lain. Yang kedua, berbudi pekerti yang baik. Nah, ini yang pas menggunakan kata anjuran supaya atau agar. Ayo Mbak Isya. Dan kalimat lengkapnya seperti apa? Tuh rangkaian kalimatnya. Saya tunggu ya. Ini jawaban nomor 5 Mbak Isya. Jawaban nomor 5 kira-kira supaya atau agar ya, kira-kira. Dan kalimat lengkapnya itu seperti apa? Supaya atau agar ya, kira-kira. Saya masih tunggu. Berbudi pekerti yang baik agar dihargai orang lain. Oke, bisa. Berbudi pekerti yang baik agar dihargai orang lain. Oke, bisa ya? Bisa seperti itu, nyambung. Oke, dengan menggunakan kata agar ya. Nah, untuk lebih baiknya lagi, alangkah baiknya itu kata agar maupun kalimat anjuran biasanya dilakukan maupun ditulis pada kalimat pertama biasanya. Jadi, agar kamu dihargai orang lain, maka kamu berbudi pekertilah yang baik. Oke, Mbak Isa, ini dibalik ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya seperti itu. Untuk yang pasnya itu bisa seperti ini ya. Agar kamu dihargai orang lain, maka berbudi pekertilah yang baik. Oke, nah ini Mbak Isa sudah mendekati, tetapi ini masih kebalik ya Mbak Isa ya. Untuk kata anjuran maupun kalimat anjuran biasanya digunakan untuk di depan biasanya. Jadi agar kamu dihargai orang lain, maka berbudi pekertilah yang baik. Nah ini kita sampai nomor 6 ya. Ini yang terakhir. Setelah itu kita masuk bab keempat. Oke, ini nomor 6, yaitu disayangi orang tua dan berbakti pada orang tua. Nah, ini kira-kira jawaban Mbak Isa yang pas ini menggunakan kata supaya atau agar. Dan kalimat yang pas maupun menjadi suatu kalimat yang pas dari poin A dan poin B seperti apa untuk Mbak Isya. Oke, saya tunggu ya. Ini yang terakhir, nanti kita masuk pada bab yang keempat. Halo Mbak Isya. Ini masih menjawab nomor 6 ya. Menggunakan kata agar atau supaya kira-kira. Halo? Halo Mbak Isya? Halo? Sepertinya Mbak Isya belum menuliskan ya jawabannya. Saya tunggu untuk jawaban nomor 6. Dan setelah itu kita melanjutkan untuk bab yang keempat. Kira-kira nomor 6 itu menggunakan kata agar atau supaya.
dan kalimat yang pas dengan menggunakan kalimat anjuran itu seperti apa. Jadi tadi sudah lumayan lah, mendekati benar. Supaya disayang orang tua, kamu harus berbakti pada orang tua. Nah, ini benar sekali. Ini yang paling tepat ya, Mbak Isa ya. Ngoyo sekali ya, karena ini pertanyaan terakhir. Dan ini mungkin yang di bawah sudah paham, karena sekarang sudah bisa menjawab. Nah, ini yang paling pas dari jawaban Mbak Isa ya. Yang di atas sudah lumayan mendekati. Tadi ya, supaya disayang orang tua, maka kamu harus berbakti pada orang tua. Oke, benar ya. Supaya disayang orang tua, maka kamu harus berbakti pada orang tua. Oke, langsung saja kamu harus berbakti pada orang tua juga sudah bisa. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ya, ini ya, sudah selesai. Dan untuk nomor 7 sampai 10 bisa dikerjakan sendiri ya. Karena sepertinya ini sudah bisa. Dan untuk nomor 7 dan sampai nomor 10 nanti diselesaikan sendiri buat belajar. Nah, kita langsung lanjutkan. Kita masuk pada bab 4, yaitu pekerjaan. Adapun beberapa sub-sub yaitu tetap ada 4 ya. Yang pertama yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, tadi kita sudah belajar kata tanya. Nah, nanti kita akan membahasnya di sini. Nah, ini ya, untuk kalimat pekerjaan, yaitu menuliskan hal-hal penting. Nah, nanti kita akan menuliskan hal-hal penting pada cerita Senang Menjadi Dokter Anak. Nah, nanti kita akan membaca cerita lagi dan cerita lagi ya. Nah, adapun nanti kita akan membahas kembali maupun membuat suatu kata tanya. Oke. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi maupun pesan. Ini sering kita bahas kemarin-kemarin dan mencatat pokok pesan. Nah, dari penyampaian informasi nanti dicatatlah pokok pesan. Untuk membaca itu mendeskripsikan isi laporan. Untuk menulis, nah ini adalah mengisi formulir dan mengubah puisi dan prosa puisi. Kita nanti maupun besoknya lagi akan membahas sampai dengan puisi. Nah, biasanya kalau pelajaran puisi sangat ditunggu-tunggu ya, karena kita dituntut untuk mengarang. Adapun kata kunci yang nanti dibahas, yang pertama adalah pekerjaan, hal penting, teks, makna puisi, informat, media, runtut, laporan, bahkan menyampaikan pesan, mendeskripsikan isi teks, teknik penyajian, dan hasil pengamatan. Nah, kita langsung ya pada poin A. Nih, Mbak Isa bisa membuka ini ya. Senang Menjadi Dokter Anak. Nah, Mbak Isa sudah pada halaman tersebut. Halo? Ini akan saya bacakan dan nanti kita akan berhati tadi ya, membuat suatu pertanyaan. Oke, nanti kita akan membuat suatu pertanyaan dari suatu cerita ini ya. Nah, ini mungkin nanti kita sampai di sini saja.
Ini akan saya bacakan dan nanti siap-siap mencatat pokok-pokok penting, hal-hal penting, dan nanti ditanyakan. Maupun cara membuat suatu pertanyaan. Kayak ini ya, senang menjadi dokter anak. Di penghujung tahun 2006, wartawan cilik Abhi Absidike memiliki kesempatan mewawancarai dokter spesialis anak, Dr. Tessa SSPA, di tempat tugasnya di RS Cibabat, Cimahi. Berikut ini hasil kutipan wawancara. Ini ya, wawancara seperti saya ya. Saya berkata, Ibu dokter lahir di mana dan kapan? Dokter menjawab, Ibu lahir di Jakarta 14 tahun yang lalu. Waktu masih kecil, cita-cita ibu ingin menjadi apa? Sejak kecil memang ingin jadi dokter. Ibu tertarik melihat aktivitas orang tua ibu sebagai dokter. Ibu sekolah di mana? Waktu SD, ibu pernah sekolah di Kalimantan, di Sumatera, dan di Jawa mengikuti tugas orang tua. Dari SMP hingga perguruan tinggi di Cimahi dan Bandung. Sejak kapan ibu bertugas di rumah sakit Cibabat ini? Hampir 3 tahun, sekira tahun 2003. Senang nggak menjadi dokter? Setiap pekerjaan tentu ada suka dan dukanya. Bagi ibu, tentu banyak sukanya. Menjadi dokter menyenangkan dan bisa menolong orang yang sakit. Bu dokter, apa kiat-kiatnya agar kita selalu sehat? Makan yang teratur, makan makanan dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, jangan lupa patuh dan taat pada orang tua. Pesan-pesan ibu untuk sobat pembaca agar bisa hidup sukses, sama seperti pesan orang tua yang lain, yakni rajin belajar, berjuang dengan sungguh-sungguh, sebab cita-cita yang diinginkan hanya bisa dicapai dengan belajar yang rajin, berjuang, dan berdoa. Terima kasih atas waktu yang diberikan, sama-sama. Oke, ceritanya seperti itu ya. Selamat malam untuk Mbak Elda. Halo, selamat malam. Bisa mendengarkan suara saya? Nih, tadi adalah suatu percakapan. Nah, kita kemarin sudah belajar yaitu kata tanya. Setelah kita membacanya, nah, kita akan membuat suatu pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Mbak Elda, apa kabar? Kita lanjut saja ya untuk masuk pelajarannya ya. Nah, ini nanti kita membuat suatu pertanyaan. Nah, tadi adalah suatu wawancara dokter, wawancara bersama dokter. Nah, ini ya, Mbak Isha dan Mbak Elda bisa membuat suatu pertanyaan. Nah, ini. Kata tanya tadi bisa menggunakan apa, siapa, kapan, dan di mana. Bahkan mengapa dan bagaimana. Oke, kita masuk untuk pertanyaan nomor 1 ya. Halo, bisa mendengarkan ya semuanya ya? Untuk jawabannya saya bacakan. Sejak kecil ibu bercita-cita menjadi dokter. Nah, Mbak Elda dan Mbak Isha, kira-kira bisa membuat pertanyaan untuk jawaban tersebut? Pertanyaan yang pas untuk jawaban tersebut itu seperti apa? Halo, teman-teman bisa membuat suatu pertanyaan ini? Halo?
kenapa? Oke, ini ya untuk pertanyaan dari Mbak Elda ya. Tapi untuk pasnya ya Mbak Elda ya, ini yang penting dengan menggunakan kata tanya ini ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi kenapa itu bisa diganti. Oke, yang pas untuk mengganti kenapa itu apa. Oke, ini ya. Kalau Mbak Elda sudah menjawab kenapa, ini saya ganti menjadi kapan. Kapan Bu Dokter bercita-cita menjadi dokter? Bisa seperti itu. Sejak kapan maupun kapan Ibu Dokter bercita-cita menjadi dokter. Bisa seperti ya, Ibu bercita-cita menjadi dokter. Ini aslinya kenapa ini bisa, tetapi di sini dituntut maupun diharuskan untuk menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi tidak kenapa ya Mbak Elda ya? Ini oke. Jadi yang pas kita bisa menggunakan kapan. Ini bisa menggunakan kapan ya. Nah, harusnya ini kenapa juga sudah tepat, tetapi ini harus menggunakan yang lebih tepat lagi. Nah, ini Mbak Aisyah kemana ya? Kok ini belum jawab ya? Halo, Mbak Aisyah? Halo? Oke, udah ada suaranya ya? Nih, masuk nomor 2 ya. Jawabannya adalah Ibu lahir di Jakarta. Nah, untuk pertanyaan yang pas, untuk Ibu lahir di Jakarta, sepertinya yang pas menggunakan kata tanya itu apa, Mbak Irda? Ini, Ibu lahir di Jakarta. Nah, pertanyaan yang pas untuk jawaban tersebut seperti apa? Yo, di sini ada ya. Mungkin bisa menggunakan kata apa? Kapan? Gunakan kata apan. Oke, yang pasnya lagi? Ada yang pas lagi? Pertanyaannya titik-titik dan dijawab Ibu lahir di Jakarta. Oke, Belda, jawabannya apa? Selain kapan? Karena ini menanyakan itu ya, menanyakan tempat. Ini yang ditanyakan yaitu tempat. Oke, untuk menanyakan tempat yang pas, yaitu menggunakan kata tanya apa kemarin? Halo, Mbak Elda? Halo? Kapan Ibu lahir? Kapan Ibu lahir di Jakarta? Bukan ya, bukan kapan ya. Di mana Ibu lahir, di mana Ibu Dokter lahir. Nah, Ibu menjawab di Jakarta. Nah, kalau menanyakan tempat, yaitu di mana. Ini adalah tempat ya. Jakarta adalah tempat. Oke, Mbak Elda sudah paham? Ini ya, kita harus melihat suatu jawabannya terlebih dahulu ya, apa yang ditanyakan. Kalau ditanyakan tempat, berarti di mana. Nah, tadi ini ya, kalau jawabannya sejak kecil, berarti kapan. Nah, seperti itu. Oke, Mbak Elda mengerti? Halo? Jadi tidak kapan ya, tetapi di mana. Oke, di mana Ibu Dokter lahir.
dilahirkan. Nah, bisa seperti itu. Nah, dijawabnya ibu lahir di Jakarta. Oke, mengerti ya Mbak Elda ya dan Mbak Aisyah? Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 3 dengan jawaban seperti ini. Ibu menjadi dokter sejak tahun 2003 sampai sekarang. Nah, untuk pertanyaan yang pas, untuk jawaban tersebut seperti apa? Oke, saya tunggu ya untuk jawabannya. Halo, Mbak Aisyah, kok belum mengisi sendiri ya? Oke, kita jawab bersama ya. Kira-kira jawaban Mbak Elda seperti apa? Dan apakah sama dengan jawaban Mbak Aisyah? Jawabannya yaitu ibu menjadi dokter sejak tahun 2003 sampai sekarang. Nah, pertanyaan yang pas untuk jawaban tersebut seperti apa? Halo, Mbak Elda. Jawabannya dan pertanyaannya yang sesuai seperti apa? Untuk pertanyaannya ya, bukan jawaban ya. Bisa menggunakan apa kata tanyanya? Saya bantu ya. Bisa menggunakan kata kapan, ya. Kapan ibu menjadi dokter? Oke, Mbak Elda ya. Halo. Bisa seperti itu ya. Kapan ibu menjadi dokter? Nah, jawabannya ibu menjadi dokter sejak tahun 2003 sampai sekarang. Jadi untuk menanyakan waktu ya, sejak kapan ibu menjadi dokter? Nah, itu benar ya, kalau yang itu benar. Ya, ada tanda tanyanya. Oke, benar sekali. Yang jangan lupa ya, tanda tanya itu sangat penting. Jadi kita menanyakan. Nah, jadi ini ya, tahun 2003 sampai sekarang itu adalah suatu maupun waktu. Jadi untuk pertanyaan yang pas, karena ini adalah tahun 2003 sampai sekarang yaitu suatu waktu ya. Jadi pertanyaan yang pas yaitu kapan. Nah ini bisa seperti ini ya, sejak kapan ibu menjadi dokter. Bagus sekali. Ini ya, kita menyelesaikan masih 3 lagi. Jawabannya seperti ini, ibu mengobati anak-anak yang sakit. Nah, ini pertanyaan yang pas untuk jawaban tersebut seperti apa? Ibu mengobati anak-anak yang sakit. Oke, Mbak Eda bisa melihat ya. Untuk jawabannya itu menanyakan apa. Nah, nanti bisa dibuat pertanyaannya itu apa. Jadi berhubungan ya, pertanyaan dengan jawaban. Kalau yang di atasnya tadi itu waktu yang ditanyakan. Kalau yang nomor 4 ini menanyakan apa kira-kira? Oke, saya tunggu ya jawabannya ya. Kata tanya yang pas itu menggunakan kata tanya yang mana? Oke, benar ya. Kenapa ibu ingin menjadi dokter? Menanyakan suatu alasan. Itu sudah pas ya. Tetapi di atas tidak ada kata kenapa. Nah, kita bisa menggantinya yaitu menjadi mengapa. Oke, benar ya. Oke, Mbak Elda sudah cepat untuk menggantinya. Oke, saya sangat senang sekali ya. Karena sudah benar. Oke, jadi menggunakan kata mengapa. Mengapa ibu ingin menjadi dokter? Nah, itu adalah menanyakan suatu alasan. Nih, karena waktu masih 1 menit lagi ya.
Nih, kita jawab pertanyaan nih yang terakhir saja. Ini jawabannya ada ini. Karena ibu dapat mengobati anak-anak yang sakit sampai sembuh. Itu jawabannya ya. Karena ibu dapat mengobati anak yang sakit sampai sembuh. Untuk pertanyaan yang pas, kira-kira seperti apa, Mbak Elda? Nah, bisa dicari ya untuk jawaban yang pas. Jadi pertanyaan dan jawaban itu sesuai. Jadi kira-kira apa untuk pertanyaannya? Jadi jawabannya karena ibu dapat mengobati anak-anak sakit sampai sembuh. Oke, jawabannya bisa disimpan terlebih dahulu ya, karena waktunya sudah selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Untuk membuat pertanyaan bisa lanjutkan untuk pertemuan minggu depan ya. Oke, pokoknya terima kasih banyak yang sudah hadir. Selamat malam dan sampai jumpa kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.